Rasulullah SAW itu dulu diberi budak namanya Zaid. Ini namanya Zaid. Setelah diberi budak, terus oleh Rasulullah dimerdekakan budak itu. Setelah merdekakan diangkat anak, sehingga lama menyebutin Zaid bin Muhammad. Mestinya Zaid bin Harithah mestinya, tapi bapaknya itu Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Lama itu. Ya tentu saja ya luar biasa senangnya si Zaid itu. Asalnya budak ya, dimerdekakan, diangkat, kemudian pakai nama bin Muhammad, sehingga akhirnya turun ayat yang isinya tidak boleh, jadi harus kembali kepada nasabnya sendiri. Setelah itu sudah tidak lagi jadi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Setelah itu mau dikawinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang dikawinkan itu masih keluarganya Nabi Muhammad sendiri, yaitu namanya Zainab. Nah, kemudian mau dikawinkan dengan Zainab. Zainab tidak mau. Loh apa sih asalnya budak ngono. Dan lagi ini Zainab itu cantik, putih. Nah Zaid itu hitam gitu. Ya di mana orang mau? Tentu tidak mau. Tidak mau menolak. Saudaranya juga tidak mau membela saudaranya. Begitu. Akhirnya turun ayat ini tadi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ini tadi. Jadi orang mukmin dan mukminah itu kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, dia tidak boleh milih nurut awake dhewe, tidak boleh ini ya. Setelah turun ayat ini, Masya Allah, keduanya itu sowan kepada Rasulullah. Rasul, saya nurut sekarang, silahkan. Akhirnya dikawinkan. Jadi si siapa? Zaid bin Harithah itu dikawinkan dengan, ya Masya Allah, senangnya si Zaid ya. Tapi si Zainab ya senang karena apa? Karena yang mengawinkan Rasulullah SAW. Begitulah. Lanjut ayat ini. Sebutkanlah Muhammad nih. Wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi. Ingatlah ketika kamu mengucapkan lil ladzi an'ama Allahu alaihi kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat Islam, yaitu Zaid artinya. Wa an'amta alaihi, dan engkau memberi nikmat kepadanya. Nikmat apa? Nikmat dimerdekakan. Katakan, amsik alaika zaujak, karena Zainab itu mau dicerai oleh si siapa? Zaid tadi. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan ini, amsik alaika zaujak, tahanlah untukmu zaujak, istrimu, ayolah tutalliqha, jangan kamu ceraikan. Itu begitu ya, tidak boleh. Tapi ya, ini repotnya matanya ini kurang terang melihat. Tetapi ya, di
tiba-tiba si Zainab itu berdiri di atas apa itu baju keren dan di khimar sesudah dia dikawinkan dengan Zaid itu. Kemudian jatuhlah di dalam hati Nabi Muhammad ini fawaqa'at fi nafsihi halatun jibliyatun. Kemudian jatuh ke dalam hati Nabi ya, yaitu watak manusia yang setiap orang tidak akan bisa meninggalkan watak itu. Apa watak itu? Watak manusia itu, ya watak manusia itu ya seneng nang wong, misalnya ana wong ayu ya seneng. Nah, itu akhirnya masuk ke dalam Nabi Muhammad SAW. Faqala, lantas Nabi mengucapkan atau bersabda, Subhanallah muqallibil qulub, Maha suci Allah pembolak-balik hati. Jadi Nabi mengucapkan begitu, Maha suci Allah yang membalikkan hati. Artinya hati asalnya gak seneng malah seneng, atau asalnya seneng malah gak seneng, kan gitu. Kan kalau kita sholat juga begitu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi Muhammad bersabda, Subhanallah muqallibil qulub. Wa sami'at Zainab bitasbih. Lantas Zainab mendengar dawuhnya Nabi itu. Terus pada karata di Zaid, terus disampaikan kepada Zaid, Rasulullah kok mengatakan begitu. Fafatina lidzalik. Lantas Zaid itu mengerti maksudnya. Oh, kalau begitu Nabi Muhammad itu adalah senang sama Zainab ini. Terus akhirnya wawaqa fi nafsi karahata suhbatiha. Lalu si Zaid akhirnya tidak senang menemani si Zainab karena Nabi menyenanginya gitu. Terus fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala, dan ia berkata, uridu an ufariqa sahibati, saya mau menceraikan yaitu teman saya ini ya Rasulullah. Faqala malaka arabika minna syai', apa yang kamu ketahui mengenai dia? Faqala la wallahi ya Rasulullah ma ra'aitu minha illa khaira. Tidak, hai Rasulullah, saya tidak mengetahui dari dia illa khaira, kecuali yang bagus. Walakinnaha tata'azzam alayya bi syarafiha, tapi dia merasa terlalu besar ya terhadap saya karena kemuliaannya. Ya maklum wong dia asli budak. Nah, ini adalah masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu amsik alaik zaujak. Lalu dia Rasulullah berkata, tahan istrimu, ayla tufarriqha. Itu begitu Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ini, wattaqillah, dan bertakwalah engkau ya Muhammad kepada Allah, wa tukhfi ma fi nafsika mallahu yubdi, dan kau sembunyikan di dalam hatimu apa yang akan ditampakkan oleh Allah. Artinya padahal kamu itu menyimpan dalam hatimu yaitu senang kepada si Zainab ini, dan akan ditampakkan itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhshan nas, dan kamu takut kepada manusia, artinya kamu malu kepada manusia kalau ini nanti sampai diketahui manusia ya, karena manusianya akan mengatakan akhadha Muhammad zaujata ibnihi, Muhammad adalah mengambil istri putranya gitu. Wallahu haqqu an takhshahu, padahal Allah lebih berhak untuk kau takuti ya Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah memang diberitahu, pokoknya kawinan tidak usah takut ya, gitu, gampangnya begitu. Falamma qada Zaidun minha watara,
Maka ketika Zaid sudah memenuhi hajatnya dari si siapa? Dari si Zainab, artinya sesudah ia kumpuli, ya, setelah ia kumpuli, akhirnya tidak lama ia ceraikan. Setelah ia ceraikan sampai habis iddahnya, lalu Allah berfirman, zawwajnakaha, kami kawinkan, kami nikahkan engkau dengannya. Artinya Zainab dijadikan istri Rasulullah SAW bila wasitati akdin, tanpa perantara akad. Jadi Allah langsung mengawinkan, ya. Allah langsung mengawinkan. Jadi setelah itu fadakhala sallallahu alaihi wasallam alaiha bighairi idnin. Lalu Rasulullah masuk kepadanya, artinya masuk mengumpulinya tanpa izin lagi. Wala tajdidi akdin, dan tidak memperbaharui akad lagi. Wala takriri sidakin, dan tidak bayar mahar lagi. Wala syai'a mimma yakunu syartan fi huquqina, tidak lagi mengerjakan syarat-syarat yang menjadi syarat kita kalau kawin. Ya. Jadi Zainab binti Jahsy itu dikawinkan langsung oleh Allah. Ya, sedang di sini diterangkan di antara saksinya di Jibril. Ya, dan itu terjadi itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Oleh karena itu akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Apa perlunya? Nah, ini dikait la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, agar supaya orang-orang mukmin ini tidak merasa sulit, tidak merasa haram fi azwaji adiyaihim, dalam mengawini anak angkat mereka, istri anak angkat mereka.